Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan di luar tema kajian pagi ini. Bagaimana hukum kita bekerja shift sampai shift 3 yang sehingga membuat waktu kajian rutin selama ini kita jalani menjadi terhalang karena harus masuk kerja shift. Intinya orang ini harus pandai-pandai mengatur waktunya. Dia yang mengatur waktunya, dia yang mengatur jadwal hidup. Dia yang punya kuasa. Oh, ini waktunya silaturahim, oh ini waktunya kajian. Jangan kita yang seperti robot diatur oleh waktu. Kita yang mengatur hidup kita. Kalau kita ini nuruti nggak bisa silaturahim ke orang tua, ya nggak bisa terus. Tergantung kamu mau apa enggak. Mohon maaf mak, sibuk, saya nggak bisa, ini ada rapat ini. Sampai hari kiamat kamu akan sibuk. Kamu nggak akan bisa kamu silaturahim kepada orang tuamu kalau alasannya sibuk. Karena sibuk itu selalu ada. Sedangkan umurnya ibumu terbatas. Bagaimana jika suami menyuruh istrinya bercadar? Para ulama sepakat tentang disyariatkannya cadar. Tapi para ulama berselisih pendapat tentang kadar disyariatkannya tadi itu. Apakah sekedar mubah? Apakah sekedar mubah ataukah sunnah atau bahkan apa? Wajib. Berselisih pendapat. Tapi wallahu alam pendapat yang rajih insyaallah adalah mustahab, sunnah. Sehingga kalau suatu itu sunnah dan diperintahkan oleh suami dan suami yang memerintahkannya, wajib apa? Membuat teh itu hukumnya ya mubah. Tapi kalau yang nyuruh suami tolong dibikinkan teh, buat teh jadi apa? Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan jika kerabat memberi syarat seperti uang dan lain-lain untuk tetap bersaudara, sedangkan saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mampu? Jazakallahu khair. Tidak boleh. Masa persahabatan harus ngasih uang? Tidak, karena ada hadisnya itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu bukan karena duit, bertemu bukan karena proyek, bertemu bukan karena keinginan mendapatkan sesuatu dari temannya, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh lah pakai syarat-syarat gitu. Tidak semua orang mampu ya akhi. Tidak semua orang seperti dirimu yang mampu. Ada orang yang mungkin nasib orang beda-beda, rezeki orang beda-beda. Bagaimana kalau orang tua meninggal dengan memikul hutang yang teramat banyak? Apakah itu termasuk warisan bagi anak-anaknya? Anak-anaknya maka harus bermusyawarah sedulur-dulurnya, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk melunasi hutang ibunya. Itu cara bakti anak kepada orang tua. Karena hutangnya itu berakibat pada akhiratnya. Dan di antara bakti yang paling bakti adalah menyelamatkan akhirat orang tua. Maka berusaha dengan saudaranya, ya dia mencari jalan keluar terbaik. Bagaimana, patungan apa bagaimana? Ya karena hutang itu tidak ada hutang yang tidak terbalas. Pasti terbalas. Boleh kita menyambung tali rahim orang tua yang kafir. Karena, perhatikan, karena kekafiran tidak bisa menghilangkan kekerabatan. Mana dalil bahwa kekafiran tidak bisa menghilangkan kekerabatan? Dalilnya adalah hadis yang terkenal, antum sudah hafal. Ketika Abu Thalib sakaratul maut, datang Rasulullah, kan gitu kan? Rasulullah berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebuah kalimat yang kalau kamu mengucapkan, aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk membelamu pada hari kiamat paman. Satu, Rasulullah enggak manggil gini, "Hei Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah." Enggak. Rasulullah manggil apa? Paman. Berarti tetap pamanmu. Ya kamu punya paman meskipun kafir tetap pamanmu. Kamu punya bapak, bapakmu kafir tetap bapakmu. Di akhirat dipanggil dengan namanya. Apakah istri harus taat pada suami sedangkan suami tidak pernah sholat? Boleh itu tidak taat. Boleh minta cerai kalau suami nggak pernah sholat. Ya, misalnya pokoknya papa harus sholat dulu. Di ultimatum gitu supaya mau sholat.
Dan kalau laki-laki nggak pernah sholat, wajib, hukumnya wajib loh ya, bukan sunnah, wajib minta cerai. Kalau ada laki-laki nggak pernah sholat belas, sudah dinasihati tetap nggak sholat, maka harus wajib minta cerai. Kalau nggak bisa sholat sama, kalau nggak mau sholat sama sekali, wajib minta cerai. Karena hukumnya orang yang meninggalkan sholat itu bisa keluar dari Islam. Ya. Tetapi semua itu setelah apa? Nasihat. Kalau sudah dinasihati berulang kali, sudah lewat mertua, tetap nggak mau sholat sama sekali, wajib cerai.